Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيادة الأساتذة المفضلين wa ya ahbabit talabah, alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk merayakan satu peristiwa penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Hari Santri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tanggal 22 kemarin, tepatnya di hari Senin, seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita para santri dan para pesantren di Indonesia merayakan sebuah peristiwa yang sangat agung, mengingat kembali perjuangan para ulama dan para santri demi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya kita sebagian dari pesantren ini banyak hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, bahwasanya negeri ini adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak akan mungkin bisa eksis tanpa adanya perjuangan para santri dan para ulama, karena tidak bisa dipungkiri bahwa negeri ini adalah negeri para aulia. Dari Sabang sampai Merauke, penggerak perjuangan bangsa Indonesia melawan para kolonialis, melawan para penjajah yang datang ke negeri kita untuk mengambil harta kekayaan negeri kita. Mereka adalah para santri dan para ulama, termasuk mereka-mereka yang berhaji. Ketika pulang dari berhaji, mereka melakukan konfrontasi kepada para penjajah. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, berbangga kita sebagai bagian dari para santri dan pesantren, yang tentunya kita dididik bagaimana menanamkan diri kita, di dalam diri kita, rasa nasionalis, rasa cinta kepada tanah air kita. Karena dibalik kita mencintai tanah air dan memperjuangkan tanah air kita, di situ ada sebuah nilai yang sangat penting, yaitu nilai jihad. Makanya dulu para ulama selalu memberikan satu semangat kepada para santrinya, ish kariman au mut syahidan. Ish kariman, kalau kita memang hidup maka hiduplah yang mulia, dengan terus kita berjuang tanpa henti. Au mut syahidan, ataupun kalau Allah wafatkan kita, maka kita harus dalam keadaan syahid. Mati jangan sampai sia-sia. Jadi anak-anak sekalian, malam hari ini kita mengingat kembali, merayakan perjuangan para ulama dan para santri. Tentunya kita harus mengambil bagian dari itu, karena saat ini negara kita alhamdulillah dalam keadaan aman. Dan kita doakan
para pemimpin-pemimpin yang baru saja dilantik. Kita doakan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar mereka bisa membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang punya integritas, bangsa yang berdaulat, bangsa yang disegani, ya, bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbentuk satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, anak-anak sekalian, malam hari ini kita membuat sebuah kreasi. Ada 2 malam kemarin ya, kemarin Banan, sekarang Banin, membuat kreasi-kreasi bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi kemampuan kita, mengeksploitasi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Di Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hambanya itu mencari jalan untuk bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kemampuan di dalam dirinya yang Allah telah berikan kepadanya. Dan itu sebuah amanah. Maka siapapun yang mampu untuk membuat sebuah pergerakan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa manfaat buat orang banyak, sesungguhnya itu adalah bagian daripada jihad. Maka anak-anak sekalian, kalian di sini harus mampu untuk membantu orang-orang tua kalian. Orang tua kalian sudah berupaya semaksimal mungkin segala daya dan upaya untuk memberikan sokongan kepada kalian, memberikan motivasi kepada kalian, bahkan mereka tidak putus untuk mendoakan kalian. Maka bantulah orang tua kalian dengan menjalankan tugas sebagai seorang santri yang utuh. Dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat ke pondok pesantren, apapun yang kita bisa lakukan. Di samping kita belajar, di samping kita terus berupaya untuk memahami ayat per ayat, hadis per hadis dari apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa menjadi percontohan di lingkungan keluarga kita ataupun lingkungan tempat kita tinggal atau kita bermasyarakat, sehingga nanti ketika kalian kembali ke kampung halaman, ke rumah masing-masing, entah itu dalam momen liburan ataupun ketika kalian sudah menyelesaikan pendidikan di pondok ini, maka menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua kalian. Orang tua kalian tidak menghendaki ataupun tidak mengharapkan dari kalian uang, tapi orang tua kalian mengharap besar agar supaya ke depan kalian menjadi orang yang berguna, bermanfaat buat diri, buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa, dan yang terpenting lagi buat agama. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, jauh sebelum saya mendirikan pondok, dulu saya punya cita-cita ketika masih nyantri. Bahkan sebelum saya masih nyantri, saya sudah punya rencana besar bagaimana ke depan saya ingin mempunyai ide-ide di dalam membangun agama Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya pribadi. Alhamdulillah, kira-kira 30 tahun berjalan, Allah Subhanahu wa taala berikan saya kesempatan untuk bisa membina para santri, dan saya rasa luar biasa. Darnur yang baru berjalan 5 tahun, tapi kualitas para santri-santri yang saya saksikan langsung, yang dibantu oleh para asatidzah yang luar biasa, karena keikhlasan mereka, semuanya saya rasakan luar biasa ya.
Karena hitungannya kalau sudah bisa melaksanakan hal seperti ini biasanya pondok-pondok yang sudah berumur di atas 10 tahun. Tapi Darun Nur dalam jangka waktu 5 tahun sudah bisa melakukan hal yang luar biasa. Ini di luar ekspektasi, dan tentunya saya berterima kasih kepada anak-anak sekalian dan para asatidz atas kerjasamanya yang luar biasa. Sebetulnya kemarin ketika penampilan putri ada hal yang menggelit dalam hati saya. Kenapa? Seakan-akan saya ditampar gitu. Kenapa? Karena ada pertunjukan yang sebetulnya saya merasa sedih ketika mereka mempertunjukkan satu hasil kreasi berupa apa itu kemarinnya? Saya kira tadinya drum band, tapi ternyata alat-alatnya semua dari apa kemarin? Dari ember-ember dan botol-botol bekas. Ini sebetulnya sebuah doa. Maka saya berharap mudah-mudahan ke depan kita punya alat-alat yang bisa kita gunakan ke depan, entah itu drum band atau sejenisnya atau marching band. Amin ya rabbal alamin. Karena ternyata penting juga ke depan anak-anak sekalian. Jadi yang saya lihat bahwasanya kreasi-kreasi yang kalian tampilkan itu akan sangat berguna nanti ke depan di tengah-tengah masyarakat. Karena biasanya masyarakat itu ketika kita pulang dari pesantren, yang dilihat apa yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat. Dia tidak harus menjadi santri yang pintar sebetulnya, ya, karena kepintaran belum tentu menjamin seorang itu manfaat. Tapi orang-orang yang punya kreasi, orang-orang yang punya ikhlas, jiwa ikhlas untuk berkorban dan berkhidmat, itulah orang-orang yang bakal banyak manfaat dalam kehidupannya. Itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairun nasi adfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaat dan paling baik budi pekertinya. Itulah para santri, ya. Paling banyak manfaatnya juga insya Allah menjadi manusia-manusia yang paling baik budi pekertinya. Walaupun tidak dipungkiri memang di dalam kehidupan kalian, dalam keseharian kalian banyak kekonyolan, banyak hal-hal yang kadang-kadang menjadi pemicu di antara kalian, ya, entah saling saling memojokkan, ya, ataupun hal-hal yang kadang-kadang merupakan hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman, ya. Tapi itulah pendidikan di pondok, semuanya akan bermanfaat. Semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, anak-anak sekalian, senakal-nakalnya anak pondok tidak senakal anak di luar. Ya, kalau di luar itu sudah luar biasa. Ya, masalah narkoba, masalah pertengkaran antara sama anak muda itu luar biasa. Sulit sekali bagi orang-orang tua untuk mengarahkan anak-anak mereka. Tapi di pondok kalian, ya, nakalnya adalah nakal-nakal yang wajar, ya. Maka bukan berarti kemudian kalian pulang nanti menjadi anak-anak yang bebas, tidak. Anak-anak sekalian, sekali lagi saya berpesan di momen hari santri ini, mari kita tunjukkan kembali akhlak al-karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadilah santri yang berakhlak, jadilah santri yang punya kemampuan untuk bisa menjadikan diri kalian orang-orang yang manfaat dimanapun kalian berada. Yang kedua, bagaimana kalian berupaya untuk bisa mengeksploitasi apa-apa yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian betul-betul ke depan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk pribadi, keluarga, lingkungan, bangsa, bahkan agama. Demikian anak-anak sekalian,
untuk penilaian tentunya nanti akan kami umumkan di malam Jumat besok ya. Tapi semua dari penampilan-penampilan yang ada itu semuanya adalah bagus. Ya, semuanya bagus, semuanya baik. Ya walaupun di sana sini pasti ada kekurangannya, namanya juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan terus akan ada perbaikan demi perbaikan sehingga kita bisa menyuguhkan yang terbaik di dalam melakukan sebuah performa yang tentunya itu adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian ketika kita bisa menyuguhkan sesuatu yang terbaik buat sesama kita, karena salah satu di antara amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah idkharus surur, kita memasukkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi selamat kepada anak sekalian atas keberhasilan yang kalian telah capai. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah berikan kita keistiqomahan di dalam membersamai Al-Qur'an, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.